Nggak, Yunfa nggak menyala guys. Ya, ini contoh sablonnya ya. Yunfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Henry Channel ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Oke, kita akan teruskan kembali pembahasan kita hari ini dengan hal-hal yang berkaitan dengan informasi terkait Bunda Fazana dan Mas Yunnya. Oke, kita hari ini bahas lagi info A1 dari Mas Yun ya. Seperti apa informasi A1-nya? Oke. Untuk awal-awal kita lihat dulu berita terbaru dari Bunda Fauzana atau keluarga Bunda Fauzana ya. Oke. Coba kita lihat dulu ya. Oke, di samping saya ada live terbaru dari si Bada ya, adik kandung Bunda Fauzana sekaligus asisten pribadi Bunda Fauzana ya. Ini live-nya live kemarin ya. Kita lihat info unik apa yang disampaikan oleh si Bada terkait Bunda Fauzana ya. Kita lihat dulu. Kenapa Fauzana nggak pernah live lagi? Karena dia mager. Nah, mager. Bada, yuk Bang Brihan dong. Oke ya, ini ada jawaban dari ada pertanyaan dari salah satu netizen yang menanyakan kenapa Bunda Fauzana nggak tahu live. Mungkin maksudnya selama Ramadan ini ya. Jawabannya adalah karena Bunda Fauzana kata si Bada itu dia mager, males gerak. Ya mungkin fokus ibadah sama ngurus bisnis emasnya ya, seperti yang saya utarakan beberapa waktu yang lalu bahwa Bunda Fauzana itu punya 3 toko emas di Jakarta ya. Ini si Bada, live-nya si Bada ini di toko emasnya sendiri ya. Nah, makanya ini pembahasan berikutnya itu terkait dengan perhiasan emas dan emas pada umumnya. Kita lihat, kita teruskan lagi ya. Ya, makasih. Pokoknya baras sampai kini Bada. Sampai ame baga kak, ame 2 juta 600 mau puluh 2650 kami jual ame hari kuliah kami tampung dengan harga mahal. Dan situ kapan lebarannya sama aja ya, sama naik puasa kini dah rai. Ba Iran ju Israel ko badai itu lah mangkoe baca kowe ko Iran ju Israel lah parang ameh semakin naik anca bali ameh gini nih ada jual ameh kalian gini lihat bali ameh jual ameh Israel parang ini nanya. Oke ya, di sini si Bada menginfokan harga emas, beliau menginfokan kalau mau jual emas silahkan kesini aja ke tokonya, maksudnya di Jakarta Barat itu kami akan terima dengan harga yang mahal ya. Terus berikutnya beliau bicara tentang kondisi geopolitik yang terjadi sekarang ya, tentang perang Israel dengan Iran ya. Oke, kita coba teruskan kembali ya. Kalau ame 22 kini 1 juta 1, ame 23 1 juta 950, ame 24 2 juta 650. Kalau kalian ada apa? 1 gramnya ya guys ya, 1 gram boleh langsung kita terima dengan harga tinggi, masya Allah. Oke ya. Oke, kita teruskan kembali ya. Jadi tadi ada netizen yang tanya di live-nya si Bada ini, berapa satu ameh dah. Satu ameh itu maksudnya, ameh itu artinya emas ya teman-temannya. Berapa satu emas dah. Kemudian si Bada ini menjawabnya dengan harga gram-graman 2.600.000 kata dia. Maksudnya dia menerima dari pelanggan kalau ada yang mau jual emas 24 karat itu di harga 2.600.000 berapa gitu tadi kan. Nah, dia menjawabnya dengan gram-graman. Nah, tapi yang ditanyakan itu satu ameh itu maksudnya kalau di Minang ya, satu ameh itu adalah eh, ameh itu adalah satuan yang digunakan oleh orang Minang untuk membeli emas itu bukan 1 gram ukurannya. Jadi satu ameh itu atau satu emas itu adalah 2,5 gram. Nah,
2,5 gram itu orang Padang menyebutnya 1 ameh. Nah, jadi aku nggak tahu sejarahnya seperti apa, kenapa orang Padang itu sebenarnya lebih banyak menggunakan satuan emas itu dengan 1 ameh, 2 ameh, 3 ameh. Nah, tinggal dikalikan, misalnya 1 ameh itu 2,5 gram, kalau 2 ameh berarti 5 gram. Kalau 4 ameh atau 4 emas itu berarti 10 gram. Nah, seperti itu ya. Itu adalah apa ya? Satuan yang umumnya dipakai oleh orang Minang pada umumnya ya. Oke, kita teruskan kembali infonya ke Mas Iun ya, seperti apa. Kita lihat dulu info unik yang ditampilkan oleh Mas Yun. Oke, sekarang kita beralih ke akun kandangnya Mas Yun ya. Ini di Instagram ya, akun kandangnya KBBM. Kita lihat dulu kode kecil apa yang ditampilkan oleh Mas Yun ya. Oke, kita sudah saksikan, ini adalah VT terbaru Mas Yun kemarin ya. Kemarin ini aku ngerekamnya. Jadi dia bikin caption begini. Pengen urip mulya tanio, pengen seneng yupiro. Gak kurang paham aku. Pengen sugih dagang, pengen remok melu wong terus. Nah, ini yang kata-kata terakhirnya, pengen remok melu wong terus. Nah, ini apakah curhatan Mas Yun terkait apa ya, terkait kerjasamanya dengan Deli Wafa? Apakah ini adalah curhatan curhatan perang dingin ya? Kalau aku lihat ini masih ada perang dingin antara Deli Wafa dengan Mas Yun ya. Apakah caption ini ditujukan untuk menyindir pihak sana ya, nggak tahu lagi ya. Tapi yang menarik adalah lagu yang dipakai itu adalah lagu Serat Penjajah ya. Ada kata penjajahnya berarti ya. Lagunya tentang penjajah berarti ya. Apakah ini berkaitan juga dengan perang dingin dengan Deli Wafa ya, nggak tahu lagi ya, wallahu alam ya. Cuman untuk diketahui, lagu yang dipakai oleh Mas Yun di VT-nya ini itulah lagu Serat Penjajah, yaitu adalah salah satu lagu kesukaan Bunda Fazana ya. Bunda Fazana sangat-sangat suka lagu Serat Penjajah ini ya. Jadi kalau Mas Yun itu sangat-sangat suka lagu Kawin Kontrak, kalau Bunda Fazana sukanya lagu Serat Penjajah yang seperti yang dipasang Mas Yun saat ini ya. Nah, ini mungkin jadi ciri-ciri atau jadi tanda-tanda kecil bahwa hubungan Bunda Fazana dan Mas Yun itu masih intim di belakang layar ya. Itu seperti teori-teoriku sebelumnya ya. Oke, kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita ke info A1 yang ditampilkan oleh Mas Yun ya. Ya, oke, kita lihat dulu. Tapi kamu waktu di jodoh-jodohin itu umur berapa? Umur aku 20 ya. Intinya Masih diem ya? enggak. Diucapkan izin. Masih Kasihan. abis Mas Iun tuh aku nyusul Darok. Oh, berarti kamu juga mengikuti aku. Aduh. Oh, ya. Iya. Seru. Itu jadi kayak abis Mas Iun Berarti 11-12 aku sama sampean. Iya, abis beberapa Ya, bulan kita kan Mas teruskan. Iun baru aku tuh. Berarti kamu lihat waktu Iya. waktu aku pura-pura nangis itu. Iya. Ya pencitraan itu. Iya. Oke ya, di sini Mas Yun jelas-jelas mengatakan kamu ngikutin aku dari lama, berarti kamu lihat aku yang pernah pura-pura nangis, kata Mas Yun. Nah, itu adalah pencitraan, kata Mas Yun ya. Oke. Ini info A1 dari Mas Yun. Sekali lagi, ini info A1 yang sebenarnya udah diulang 2 kali. Aku mengikuti Mas Yun ini udah 2 kali diulang ya. Coba kita bahas lebih lanjut ya. Oke, seperti yang dibilang Mas Yun ya, bahwa
Mas Yun itu dulu pernah pura-pura nangis dan itu cuman pencitraan, kata Mas Yun. Ya, ini tentu mengacunya pada klarifikasi bulan Desember 2024 yang di sana menyatakan beliau di sana seperti kata Mas Yun, ya, pura-pura menangis dengan menyatakan seperti ini kalimat yang adalah keluarga beliau menyuruh saya untuk mengakhiri ini semua. Nah, di kesempatan yang lalu aku juga pernah bikin konten tentang pranknya Mas Yun ini. Di kesempatan yang lalu aku bilang, beliau bilang, Mas Yun bilang dulu dia pernah prank nangis. Nah sekarang Mas Yun bilang pura-pura nangis. Ya sama aja sih, prank itu ya artinya ya kepura-puraan. Jadi sekali lagi Mas Yun menampilkan, menginformasikan kepada kita semua, baik para Yunfa ataupun belum Mas Yun ataupun bahkan para Sengkuni sekalipun, beliau menyatakan klarifikasinya di bulan Desember itu yang nangis-nangis seperti itu, yang diterjemahkan oleh keluarga Sengkuni itu adalah putusnya hubungan Mas Yun dengan Bunda Fauzana, itu adalah ternyata kepura-puraan, teman-teman. Bahkan Mas Yun jelas menegaskan tadi itu pencitraan, kata Mas Yun. Nah, oke ya. Jadi di sini nggak hanya satu kali Mas Yun menegaskan bahwa klarifikasinya saat itu bukan sesuatu yang benar, bukan sesuatu yang nyata gitu ya. Nah, ternyata Mas Yun, aku dapatilah 2 kali menyatakan. Pertama, beliau menyatakan klarifikasi itu sebagai sesuatu yang prank, hal yang prank nangis. Kemudian Mas Yun hari ini menyatakan kepura-puraan dan itu cuma pencitraan. Nah, berarti dari sini kita harusnya berkesimpulan memakai logika simpel aja. Kalau ternyata klarifikasi Mas Yun di bulan Desember 2024 itu adalah kepura-puraan dan hanya prank dan hanya pencitraan, berarti itu bukan sesuatu yang benar. Berarti anggapan Sengkuni yang mengatakan Bunda Fauzana dan Mas Yun itu putus gara-gara klarifikasi Mas Yun itu berarti dibatalkan. Akhirnya batal sendiri, teman-teman ya. Secara logika harusnya ini batal. Berarti harusnya hubungan Iyun dan Bunda Fauzana itu masih berlangsung dan tidak pernah putus. Nah, ini juga sejalan dengan teori yang selama ini ku ajukan ya, teman-teman. Aku selalu di beberapa kontenku itu selalu mengatakan Mas Iyun dan Bunda Fauzana itu menurut teoriku itu tidak pernah putus. Menurut teoriku, aku dulu itu di konten-kontenku entah 5 atau 3 bulan atau 4 bulan yang lalu itu aku sering menyatakan seperti itu. Bahkan aku juga pernah berteori bahwa Bunda Fauzana dan Mas Iyun itu udah tunangan. Nah, kalau prediksiku tunangannya Mas Iyun di kontenku yang sebelumnya itu aku menyatakan setelah peristiwa 10.10. Nah, itu menurut teoriku lamarannya dilakukan di Jakarta. Karena apa? Karena Bunda Fauzana juga memiliki rumah di kota Jakarta, teman-teman. Nah, jadi teoriku menyatakan jadi untuk tidak memberatkan Mas Iyun, supaya tidak memberatkan Mas Iyun jauh-jauh ke Padang, akhirnya kemungkinan lamaran itu dilakukan di Jakarta, di rumah Fauzana yang di Jakarta Barat. Oke ya. Ya, oke, itu aja dulu konten saya hari ini. Untuk salah-salah katanya saya mohon maaf. Salam kenal untuk saudara-saudara aku semua, bahkan untuk para Sengkuni. Aku Henry, aku adalah orang asli Pariaman ya. Asli Pariaman, sekarang tinggal di Jawa Timur ya. Oke, untuk salah-salah katanya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.